Indonesia? Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ya, tentu saja mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Yang pertama, bentuk kerjasamanya adalah untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antara negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Kemudian, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah yang pertama, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Kemudian, bentuk kerjasama di bidang budaya. Bentuk kerjasamanya adalah memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan pekan film. Yang ketiga, mengadakan festival seni. Yang keempat, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Kemudian yang terakhir, mengadakan program pertukaran artis. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Yang kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Yang ketiga, mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pengertian teks eksplanasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Tahukah kamu, listrik mempunyai peran yang sangat penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin.
melalui katup pengatur tekanan untuk mendapat tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lain. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, dari teks tersebut, kita bisa menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Mari kita isi diagram berikut. Paragraf pertama yaitu topik masalah. Peran penting listrik di era globalisasi. Paragraf kedua, deret penjelas, yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesan mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Kemudian paragraf ketiga yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Yang kedua, muatan IPA, KD 3.6 dan 4.6. Proses menghasilkan energi listrik. Kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, air sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Kamu telah memahami tentang menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak ibu, ayo perhatikan gambar berikut. Ini adalah skema pembangkit listrik mikrohidro. Nah, pada gambar pertama, air dalam jumlah tertentu dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Gambar kedua, kincir yang ada pada turbin PLTMH berputar karena arus air. Kemudian pada gambar ketiga, putaran roda gerigi berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan RPM motor generator. Gambar keempat, turbin menerima energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran atau energi mekanis. Putaran turbin dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Gambar kelima, setelah itu listrik disalurkan melalui kabel dari pembangkit ke pelanggan. Itulah proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1.
Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Pada tema 1, kamu sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelasmu. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Yang pertama adalah batik. Asal negaranya adalah Indonesia. Kemudian karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di negara lain, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara di ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN?